快递。叶总您好，我是康泰护理中心的。姐，你掐到我肉了。对不起，对不起，对不起。你也不，你马上就走。其实你干嘛不介绍给我？他是我的私人专属。Hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Ceriwis. Ya, finally after a long time Miss di sini come back for you guys. Seperti biasa, Miss akan menebar racun untuk kalian semua terkait drama-drama Cina terbaik yang harus masuk ke dalam list tontonan kalian, termasuk kategori pembahasan kita kali ini dalam sesi rekomendasi drama Cina by Miss Ceriwis, yakni tentang 11 drama Cina terjebak hubungan kontrak dengan CEO tampan kaya raya, yang merupakan salah satu ciri khas cerita yang sering kita jumpai dalam Chinese drama. So, langsung saja check it out. 1. Once We Get Married. Berbicara tentang C-drama yang berkisah tentang pernikahan kontrak, sepertinya drama Once We Get Married atau Saat Kita Menikah merupakan salah satu drama Cina yang sangat identik dengan jalan cerita seperti ini. Meskipun telah menamatkan penayangannya sejak tahun lalu, tetapi hingga sampai saat ini para penonton, terutama C-drama lovers, masih sering untuk nonton ulang drama Once We Get Married. Untuk jalan ceritanya akan berkisah tentang kisah pernikahan pura-pura yang berakhir jadi jatuh cinta di antara seorang gadis cantik dengan seorang pria tampan, perfeksionis, dan sedikit dingin, di mana laki-laki tersebut merupakan seorang bos atau CEO sebuah perusahaan ternama dan juga merupakan laki-laki yang sangat sukses di usianya yang terbilang cukup muda. Hubungan dua orang ini diawali dengan kesalahpahaman, tetapi karena suatu hal yang terkait dengan bisnis, di mana laki-laki ini pun berpura-pura untuk menjadi suami dari gadis tersebut, serta melakukan kesepakatan pernikahan kontrak dengannya. Dua, Unforgettable Love. Nah, Miss Lopa di urutan kedua ini merupakan salah satu C-drama kesayangan sejuta umat. Bagaimana tidak, karena drama ini juga merupakan salah satu ikon serta hal yang paling kita ingat jika kita telah berbicara tentang sebuah drama yang berkisahkan tentang pernikahan kontrak. Nah guys, untuk jalan ceritanya akan berkisah tentang seorang laki-laki tampan pemilik sebuah perusahaan yang ternama, di mana laki-laki tersebut terkenal sebagai laki-laki yang sangat sukses dan juga memiliki seorang putra yang sangat menggemaskan. Saat ini keberadaan putra lucunya tersebut membuat orang-orang bertanya-tanya, terutama media yang ramai-ramai memberitakan keberadaannya. Apalagi CEO tersebut dikenal tidak mempunyai seorang istri, lalu lantas bagaimana ia telah mempunyai seorang putra? Nah, di sisi lain ada seorang gadis cantik yang merupakan seorang perawat spesialis anak dan ia sangat dekat dengan putra CEO tersebut dan keduanya terlibat hubungan kontrak. Tiga, Hello Mr. Gu. Next ada drama dengan judul Indonesianya yakni Halo Tuan Gu, yang bercerita tentang kisah seorang gadis yang merupakan seorang mahasiswi di sebuah universitas, di mana gadis ini merupakan gadis yang terlilit banyak hutang. Karena hutang sang ayah, ia pun terus dikejar-kejar rentenir kemana-mana, sehingga membuat kehidupannya tak pernah tenang, sehingga ia pun terus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna melunasi hutang tersebut. Di sisi lain ada seorang laki-laki tampan yang merupakan seorang CEO sebuah perusahaan dan juga merupakan laki-laki yang terbilang hampir perfeksionis. Tetapi siapa yang sangka ternyata di balik kesempurnaannya tersebut, dirinya menderita alergi yang sangat aneh, yakni ia sangat fobia terhadap kerumunan atau berhadapan dengan banyak orang, sehingga membuat kehidupannya sangatlah sulit. Dan suatu hari terjadilah sebuah pertemuan yang tak terduga di antara kedua orang ini, yang ternyata pada faktanya orang tua mereka telah saling mengenal satu sama lain sehingga mereka pun dijodohkan. 4. Cute Programmer.
Dan selanjutnya kita akan membahas drama Cina dengan judul Indonesianya yakni Programmer Imut yang juga merupakan kategori C-drama yang bercerita tentang kisah terjebak hubungan kontrak dengan CEO tampan kaya raya. Jadi guys, ceritanya akan berkisah tentang seorang laki-laki tampan dan perfeksionis yang merupakan laki-laki yang sangat sukses menjadi seorang bos dalam usianya yang sangat muda, di mana ia akan terlibat hubungan cinta dengan seorang gadis cantik yang sudah mengaguminya sejak masa kuliah, tetapi ia tak menyadarinya sama sekali. Sampai bertahun-tahun berlalu, sampai saat ini ketika gadis itu tahu bahwasannya perusahaan dari laki-laki impiannya itu akan merekrut karyawan baru, apapun yang terjadi ia pun berusaha untuk lolos. Termasuk ia pun nekat untuk berpura-pura serta menyamar menjadi seorang laki-laki dikarenakan perusahaan tersebut hanya akan merekrut karyawan laki-laki. Penyamarannya pada awalnya berjalan dengan mulus, tetapi apa yang akan terjadi ketika penyamarannya sebagai seorang laki-laki perlahan-lahan mulai terungkap? Apakah bos itu akan memecatnya? 5. You Are My Destiny. Drama dengan judul Indonesia yakni Kaulah Takdirku juga merupakan salah satu drama Cina yang sangat ikonik jika kita berbicara tentang sebuah drama Cina tentang pernikahan kontrak. Apalagi chemistry antara aktris cantik Liang Jie dengan aktor tampan Xing Zhaolin dalam drama ini sangatlah klop dan terlihat sangat serasi. Bercerita tentang seorang gadis polos yang baik hati yang terlalu baik kepada semua orang sehingga sering dimanfaatkan termasuk oleh sang kekasih. Di lain sisi, ada seorang pria tampan yang juga merupakan seorang CEO sebuah perusahaan dan juga merupakan seorang cucu dari konglomerat yang akan segera mewarisi kekayaan keluarganya. Hubungan kontrak keduanya dimulai di saat keduanya sama-sama berada di kapal pesiar mewah yang sama dengan tujuan yang berbeda-beda dengan kekasih mereka masing-masing. Tetapi karena cerita yang panjang, tiba-tiba keduanya pun terlibat kisah one night stand sehingga lama-kelamaan ternyata diketahui bahwasannya gadis itu hamil. Karena alasan itu, keduanya pun terpaksa harus menikah. Enam, Well Intended Love. Selanjutnya kita akan membahas sebuah drama Cina yang juga sangat-sangat menghibur yakni Well Intended Love yang bercerita tentang kisah seorang aktris pendatang baru yang namanya belum terlalu populer. Kehidupannya saat ini sedang berada di titik terendah di saat ia tahu bahwasannya ternyata ia menderita sebuah penyakit yang sangat langka dan sangat aneh, di mana ia pun harus mendapatkan donor sumsum tulang belakang dari seorang laki-laki tampan yang diketahui ternyata merupakan seorang CEO sebuah perusahaan ternama. Berbagai upaya ia lakukan untuk mendekati laki-laki tersebut, di mana pada awalnya laki-laki itu tidak menggubrisnya, tetapi lama-kelamaan akhirnya keduanya pun terlibat sebuah kesepakatan pernikahan pura-pura atau pernikahan kontrak. Apalagi sang pria diketahui terlihat sangat bucin terhadap gadis tersebut, sehingga lama-kelamaan hubungan mereka yang diawali dengan kesepakatan tersebut berakhir menjadi jatuh cinta yang sesungguhnya. So, worth it banget untuk masuk ke dalam list tontonan kalian. Tujuh, Love in Time. And next, drama Love in Time merupakan drama yang bercerita tentang seorang gadis cantik dari keluarga kaya raya yang memiliki impian untuk menjadi seorang novelis terkenal. Walaupun saat ini novelnya belum mendapatkan nama, tetapi ia pun terus berusaha keras. Di lain sisi, sang ayah tidak mendukung cita-citanya karena sang ayah ingin ia melanjutkan perusahaan mereka. Nah, sedikit cerita di mana pada masa sekolah dulu gadis ini merupakan gadis yang terbilang sangat jelek dengan badan yang sangat gendut, sehingga ia pun sangat trauma dengan masa-masa sekolahnya. Suatu hari ia pun dijodohkan oleh sang ayah dengan seorang pria tampan, muda dan sangat sukses, yang ternyata laki-laki tersebut merupakan temannya semasa SMA dan ia memiliki kesan yang sangat buruk terhadap pria itu. Padahal pada faktanya selama ini kesan buruk tersebut hanyalah salah paham, karena sebenarnya laki-laki tersebut telah peduli serta sangat menyayangi gadis tersebut sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Karena tak saling suka, mereka pun membuat kesepakatan pernikahan kontrak, tetapi lama-lama keduanya saling cinta. Delapan, She Is The One.
Dan selanjutnya kita akan membahas sebuah drama Cina yang juga tak kalah seru dengan drama-drama sebelumnya, yakni ada drama She Is The One yang menceritakan tentang kisah cinta seorang pengusaha ternama dengan seorang gadis cantik yang terpaksa menggantikan posisi saudarinya untuk menikah dengan seorang pria yang tak dikenalnya. Pada awalnya ia pun terus memberontak serta terus membuat kerusuhan demi membatalkan pernikahan tersebut. Tetapi apa daya, ia pun terpaksa harus tetap menikahi laki-laki tersebut, di mana laki-laki itu merupakan seorang pria yang sangat tampan dan populer. Pada akhirnya dua orang ini pun terlibat pernikahan, tetapi keduanya pun membuat kesepakatan untuk melakukan pernikahan kontrak karena seperti yang kita ketahui bahwasannya di antara keduanya pada awalnya tidak ada perasaan cinta sama sekali. Pada awalnya setelah mereka pun saling mengenal satu sama lain, laki-laki tersebut takjub dengan kepribadian ceria gadis tersebut karena pada ekspektasi awalnya ia akan menikahi seorang wanita yang sangat independen dan serius sesuai dengan karakter saudari perempuan gadis tersebut. Sembilan, Married First Then Fall in Love. Nah guys, selanjutnya ada drama yakni Married First Then Fall in Love yang merupakan drama yang bisa kalian tonton di YouTube karena tersedia di YouTube. Dimana drama ini juga menceritakan tentang kisah seorang gadis yang dijual oleh ibunya sendiri demi membebaskan hutang keluarga. Ia pun dipaksa untuk menikah dengan seorang laki-laki tampan yang sangat kaya raya, tetapi memiliki temperamental yang sangat-sangat aneh. Karena ia dikenal sebagai laki-laki yang sangat egois dan juga sangat membuat gadis ini ketakutan ketika berada di dekat laki-laki tersebut. Sehingga pada awalnya ia pun berusaha memberontak serta memohon kepada ibunya agar ia tidak menikahi laki-laki tersebut. Tapi apa daya, pernikahan pun tetap berjalan sesuai rencana. Lama-kelamaan karena mereka telah tinggal bersama dan mulai mengenal, mereka pun perlahan-lahan mulai menyadari serta mengerti sikap dan karakter mereka masing-masing. Dan mereka mulai sadar ternyata keduanya saling membutuhkan serta mulai saling menyayangi satu sama lain. 10. Poison Love. Nah, Miss Lova di urutan ke-10 ini juga merupakan salah satu K-drama favorit Miss Ciriwis. Bagaimana tidak? Karena dalam drama ini semua para aktor dan aktris kesayangan Miss ada dalam drama ini dengan visual mereka yang sangat-sangat menyegarkan mata. Bercerita tentang seorang gadis muda dan cantik yang merupakan seorang dubbing, dimana guys, gadis ini merupakan gadis pemilik penyakit yang sangat aneh dan langka, dimana di saat ia terkejut atau kaget, ia pun tiba-tiba akan tertidur dalam keadaan tubuh yang sadar. Suatu hari ketika penyakitnya sedang kambuh, ia pun sangat heran ketika ia sangat sadar dengan cepat. Ia pun begitu bahagia dan antusias, dan ternyata semua itu karena ia bersentuhan dengan seorang pria tampan yang bernama Simon, yang merupakan seorang bos dan juga produser film yang sangat ternama. Tetapi sayangnya, gadis itu pun salah mengira bahwasannya yang membantunya merupakan Si, adik dari Simeng. Pada akhirnya, ketiga orang ini akan saling terkait dan akan terjadi kisah cinta segitiga. 11. Girlfriend. Nah, finally kita masuk di urutan terakhir untuk kategori pembahasan kita kali ini tentang drama Cina terjebak hubungan kontrak dengan CEO tampan kaya raya. Yakni kali ini kita akan membahas drama yang berjudul Girlfriend, yang menceritakan tentang kisah seorang gadis muda dan cantik yang merupakan seorang aktris yang namanya belum populer sama sekali, karena saat ini ia pun hanya mendapatkan peran-peran kecil saja dalam sebuah drama. Walaupun dari segi ekonomi ia sangat kesulitan, tetapi ia sangat bahagia karena mempunyai seorang kekasih yang sangat ia cintai. Tetapi keadaannya sangat terpuruk di saat suatu hari ia mengetahui fakta bahwasannya laki-laki yang ia sayangi tersebut akan segera bertunangan dengan seorang gadis dari keluarga kaya raya. Dan pada akhirnya keduanya pun putus. Nah, di saat ia sedang dalam keadaan terpuruk tersebut, ia pun mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menjadi pembantu seorang laki-laki tampan dan kaya raya yang hidup sendiri di sebuah rumah yang sangat besar. Dari situlah terjadi sebuah hubungan kontrak.
Yap Miss Lopa, itu tadi rekomendasi Miss Ceriwis terkait 11 drama Cina terjebak hubungan kontrak dengan CEO tampan kaya raya. Menurut Miss, ke-11 drama tadi merupakan drama-drama yang sudah sangat identik dan masuk kategori drama terbaik dan terpopuler kalau kita membahas tentang She-drama yang bercerita tentang hubungan kontrak. Ditambah lagi dengan jalan ceritanya yang sangat menarik dan juga kualitas akting para aktor dan aktrisnya serta chemistry yang ditampilkan para pasangan dalam drama-drama ini yang pasti akan semakin membuat kita betah menyaksikan ke-11 drama tadi. Benar nggak? So guys, sampai di sini dulu ya video kita. See you next time. Bye.